Wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sudah semakin fresh ya, setelah ada siraman jasmani, sekarang kita siraman rohani. Ibu-ibu sudah selesai? Ibu-ibu mau dilanjut ngobrolnya? Ayo kita temenin. Kita masuk ke basic yang kedua. Yang pertama apa tadi? Taqwiyatul iman, menguatkan iman. Jadi ini menjadi tugas kita bersama. Mari kita masing-masing mulai dari sekarang punya target menguatkan iman. Menguatkan iman supaya nanti di bulan Ramadan kita sudah bisa tancap gas pol. Yang kedua, mengukir di dalam hati kerinduan untuk bertemu bersama Allah. Ini basic yang kedua. Mengukir di dalam hati kerinduan untuk bertemu bersama Allah. Zar'us sawqi ila liqa'illahi fil nufus. Jadi orang yang merindukan sesuatu, maka dia itu akan rela untuk melakukan apapun. Kata Sunnah Muhammadan, orang yang rindu akan Baitullah, rindu untuk bisa berkunjung ke Ka'bah, untuk bisa umrah, untuk bisa haji, rela untuk nabung. Saya ada jamaah pengajian itu, masya Allah. Jadi beliau itu punya rencana ingin umroh 1 bulan bersama keluarga. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau berani prihatin, nabung prihatin. Yang biasa makan sama ayam sekarang turun sama kepala ayam. Yang dulu pakai Kentucky, sekarang pakai Kentucky. Beda apa? Karo apa? Y. Sama-sama Kentucky, tapi yang ini, yang dulu itu yang harganya 13.000 per potong, 20.000 per potong, ini yang cuma 6.000, 5.000 per potong. Prihatin. Ini orang yang merindukan sesuatu, dia itu akan rela untuk melakukan apapun. Demikian pula pada saat kita itu merindukan Allah, pada saat kita itu merindukan perjumpaan bersama Allah, disitulah kita akan rela melakukan apa yang Allah inginkan. Itu yang menjadikan kita itu rela baca Quran di malam hari. Bahkan bisa jadi orang-orang yang kerinduannya bersama Allah untuk bertemu bersama Allah dalam keadaan ridha itu sudah sempurna, sekalipun sore hari sudah selesai salat tarawih, malam harinya bisa tahajud lagi. Boleh atau tidak? Umpamanya panjenengan salat tarawih di masjid Ramadan, selesai sampai tarawih, sampai witir, lalu bangun lagi jam 1 malam untuk salat tahajud, puruna mboten? Boleh. Tapi dengan catatan tidak ditutup dengan witir kembali, karena witirnya sudah awalkan. Boleh. Ini orang-orang yang sudah sempurna kerinduannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang rindu untuk bertemu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merelakan hartanya untuk diberikan fi sabilillah. Makanya kalau kita baca kisahnya para sahabat, kita baca kisahnya para ulama, itu kan luar biasa. Luar biasa dah, membikin kita itu berdecak kagum. Kayaknya pengajiannya tambah ramai ya, tambah ramai, masya Allah. Ibu, bu, ya harus dipanggil memang ibu-ibu, kalau enggak
Soalnya mereka juga nggak sadar kalau lagi ngobrol kedengaran ke bawah. Jadi harap dimaklumi, gitu ya, harap dimaklumi. Tidak mengapa, ya tidak mengapa. Untuk hadir di pengajian aja, alhamdulillah. Daripada ngajak panjenengan ke mall kan malah tambah apa? Tambah pusing, stres kan. Alhamdulillah mau diajak ngaji kan. Jadi jangan dimarahin. Baik, apa tadi? Kisahnya para sahabat. Mereka itu kalau berinfak luar biasa. Disebutkan Utsman bin Affan itu kalau berinfak, ya, pernah dalam peristiwa perang Tabuk, ya, beliau itu berinfak berapa jumlahnya? 300 ekor onta atau 700 ekor onta, 300 ekor kuda beserta isinya. Itu kalau dihitung pakai nominal rupiah berapa? 300 ekor kuda umpamanya. Satu harga kuda berapa? Yang punya kuda, harga kuda berapa? Kuda andong itu kan sekitar, kalau andong ya, itu kalau tidak salah 30 juta, 40 jutaan yang buat narik andong itu. Itu kan kuda pekerja, ya. Ya betul ya bahasanya. Biasanya kalau di proyek-proyek yang jauh masuk ke pedalaman itu kan nggak bisa, armada nggak bisa masuk, itu kan biasa pakai kuda kan. Itu harganya 30-40 juta kudanya. Karena saya punya saudara misanan kayak gitu ya. Ada proyek Pertamina minyak tapi di pedalaman kayak gitu ya. Mobil nggak bisa masuk, maka untuk bisa bawa logistik itu harus pakai kuda. Itu beli kuda harganya 30-40 juta. Kalau kita pakai harga ini saja kali 300 ekor berapa? 40 juta kali 300 berapa? 9 miliar. Masya Allah. Panjenengan ada yang kalau infak 9 miliar? Ada. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Kalau kita ditanya kok bisa ada orang-orang seperti itu, ya karena tadi mereka itu, ya, puncak kerinduannya itu sudah luar biasa bertemu sama Allah, sehingga uang itu tidak ada nilainya lagi di mata mereka, ya, tidak ada nilainya lagi di mata mereka. Dan Imam Syafi'i rahmatullah memberikan nasihat kepada kita seperti apa kalau di bulan Ramadan. Kayaknya beliau punya ungkapan yang bagus di masalah ini. Mudah-mudahan ketemu ucapannya beliau. Kalau nggak ketemu mohon maaf. Gimana? Harusnya ditandain. Oh, nggak ketemu. Ya nggak ketemu berarti. Mohon maaf. Jadi beliau itu punya sebuah ungkapan yang bagus. Seseorang itu di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, kata beliau, adalah banyak berinfak, banyak bersedekah dalam rangka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau di bulan Ramadan sangat dermawan sekali. Kenapa? Karena orang-orang ketika berada di bulan Ramadan, mereka itu kan sibuk puasa, kalau malamnya sibuk sholat tarawih. Sehingga dengan kita bantu mereka ekonominya, mereka itu tidak lagi sibuk cari uang. Makanya ini menjadi program mungkin bagi bapak ibu yang punya kelebihan rezeki, punya kelebihan harta. Ini jadi program nanti. Sudah punya pegawai 5, bilang saja selama Ramadan kalian libur kerja. Ini gajinya 1 bulan plus bonus 5 juta. Masya Allah. Allahumma amin. 5 juta. Tapi kalian punya tugas. Apa tugasnya Pak Bos? Sholat 5 waktu harus lengkap. Ada laporan, foto cetet. Sholat tarawih harus berada di shaf pertama, foto cetet. Oh, laporannya di grup aja. Kemudian harus
baca Quran, ya pokoknya satu hari satu juz kayak gitu. Karena saya kasih 5 juta bonus dan libur itu bukan untuk senang-senang, tapi saya ingin dapat pahalanya kalian kayak gitu. Ini menurut Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kalau di bulan Ramadan kata beliau, ya amalan yang paling diprioritaskan setelah baca Quran adalah infak sedekah. Karena orang-orang sibuk untuk puasa, sibuk untuk sholat tarawih. Jadi maknanya tadi, ini ada orang baik, ya kalau puasa itu jualan cimol, jualan cilok, udah libur pak, 1 bulan berapa sih? Oh sekian, sudah saya cover, ya ini uangnya, kemudian saya beri tugas, sudah nggak usah jualan lagi di masjid. Masya Allah. Tapi mentalnya kan nggak seperti itu. Mental siapa? Orang yang dikasih. Alhamdulillah ana sing ngawe duit, nggak usahanya untuk cilok maning, tapi apa? Itulah mental kita kayak gitu ya. Bukannya malah alhamdulillah sudah ada ini. Jadi memang butuh ada edukasi dari 2 arah. Dari orang yang punya duit, dari orang yang dikasih kayak gitu ya. Itu perlu juga. Baik. Untuk bisa kita nanti betul-betul totalitas di bulan Ramadan adalah tadi kita coba ukir, coba kita tumbuhkan, coba kita betul-betul tanamkan dalam hati kerinduan untuk bertemu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa as'aluka ladzata nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudarrah wala fitnata mudillah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Pernah dibaca enggak doa ini? Panjenengan pernah baca doa ini? Atau baru pernah dengar? Baru pernah dengar ya? Berarti nanti cari, coba di Google. Doanya adalah wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika, ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk bisa melihat wajahmu kelak pada hari kiamat. Wa syauqa ila liqa'ika, dan hamba memohon kepadamu rasa kerinduan yang sempurna untuk bisa bertemu denganmu. Orang kalau rindu dengan sesuatu kayak tadi, kayak panjenengan umpamanya keluar kota 1 pekan tugas dari kantor, itu kan sudah rindu sama anak-anak, rindu sama istri, sekalipun mungkin setiap hari video call, tapi tetap ada rasa kerinduan, ingin bertemu ya, ingin bercengkrama bersama mereka. Itu gimana rasanya? Nggak bisa diungkapkan kecuali kita ada di kondisi itu. Maka sudah ataukah belum perasaan itu muncul dalam hati kita, rasa kerinduan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah rasa kerinduan untuk bisa bertemu bersama Allah fi ghairi dharra'in mudarrah, ya tanpa ada sesuatu yang tidak nyaman, wala fitnata mudillah, dan fitnah yang menyesatkan. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Untuk bisa menumbuhkan kerinduan bersama Allah ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada yang pertama adalah dengan kita itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan mungkin kita tumbuh perasaan rindu bersama Allah kalau kita nggak kenal Allah. Maka yang pertama, kita harus belajar mengenal Allah. Siapa Allah? Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari nama, sifatnya, dari ayat-ayatnya. Itu kan banyak di dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang siapa dirinya. Wallahu alladzi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu cara Allah memperkenalkan dirinya. Ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini untuk kita nikmati. Nah, orang kalau sudah mengenal Allah akan tumbuh ya rasa cinta, rasa rindu. Kok ada zat yang begitu baik ya. Kalau sekarang ada orang yang begitu baik bersama kita, kita bagaimana? Kita kan ta'zim ya, kita akan sangat hormat, kita akan sangat menjaga nama baiknya karena ini orang sangat baik kayak gitu. Nah, bagaimana dengan Allah SWT? Kurang baik apa Allah bersama kita? Kita dikasih hidup, sudah begitu kita dikasih gratis hidup, sudah begitu kita dikasih fasilitasnya juga ya. Kapan itu ada jamaah operasi hernia betul ya? Betul? Ginjal okay. Beliau cerita bahwa selama ini ternyata ketika kita pipis itu ada nikmat yang sangat besar. Beliau cerita seperti itu ketika kami jenguk kayak gitu. Jadi ketika sakit beliau mengatakan, mungkin Bapak Ibu ada pengalamannya seperti itu, batu ginjal ya. Ketika mau pipis itu, wah udah sakit, kemudian nggak keluar, ya. Sehingga harus dilakukan operasi. Begitu operasinya berhasil, bisa pipis itu langsung lega. Ya. Ternyata ini kita pipis itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan itu sudah berapa puluh tahun kita kalau mau hitung, berpuluh-puluh tahun umuran kita. Dan sehari semalam pernah nggak kita ngitung pipis? Paling yang diingat-ingat pernah Ustaz mampir ke SPBU bayar 2.000. Itu paling yang diingat ya, pipis bayar 2.000 kayak gitu. Tapi bukan itunya, lancarnya itu tadi. Lancarnya tadi itu luar biasa. Allah beri kita itu fasilitas itu gratis. Tanpa ada cek pembayaran. Nggak ada nota, invoice, tagihan. Ya, pipis 5 kali sekian juta gitu. Kalau dibayar seperti itu habis nggak duit kita buat bayar fasilitas yang Allah berikan, habis. Itu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya pula agar kita itu bisa tumbuh kerinduannya adalah ilmu. Ya, kita harus banyak belajar. Makanya kalau ngaji itu tadi, ngaji yang rutin itu penting. Karena disitulah kita akan terbangun pola ilmu kita. Ya, akan terbangun pola ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama ini basic yang ketiga. Memahami ilmu agama, lebih khusus ilmu tentang fadhail amal yang sahih. Lebih khusus ilmu tentang fadhail amal yang sahih. Al-ilmu bisyar'i wa bi fadhailil a'mali khassah. Ini basic yang ketiga. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ilmu yang dibarengi dengan pemahaman yang benar itu akan melahirkan rasa takut, akan melahirkan khasyah, rasa takut yang sempurna kepada Allah, dan juga akan melahirkan keikhlasan. Itu ilmu yang dibarengi dengan pemahaman yang benar. Jadi kita perlu ya untuk terus mempelajari ilmu agama. Terutama kalau di musim kebaikan adalah ilmu yang menjelaskan fadhail amal. Fadhail amal itu kayak
seperti keutamaan baca Quran, keutamaan sholat tarawih secara berjamaah. Apa keutamanya? Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka kutiba laila kull, atau kama qala, kayak gitu hadisnya, maka dia akan dicatat pahala sholat semalam suntuk. Nah ini kita perlu mempelajari ilmu-ilmu yang bicara tentang keutamaan amal soleh di musim kebaikan. Contoh yang lain, Nabi SAW menjelaskan barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang sedang berpuasa, atau barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya. Ini kan cara apa tadi? Kita sering ulang, cara cerdas untuk bisa mendapatkan pahala gratis, numpang pahala puasa orang lain. Bahkan yang lebih cerdas lagi adalah kirim makanan kepada orang-orang soleh kayak gitu. Maka mulai di list tuh, kirim ke Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, numpang pahalanya dari ibadah puasa Ustadz kita. Ya, kirim. Makanya nanti bisa catat nomor rekening saya di sini. Kelihatan di kamera gitu ya. Itu kalau di TV ya. Bukan maksudnya seperti itu, tapi kita itu lihat ya, kalau umpamanya kita itu punya harta lalu kita ingin berdonasi di bulan Ramadan, maka cek dulu. Yang pertama, bagaimana pengelolaannya. Yang kedua, bagaimana masjidnya, makmur atau tidak. Yang ketiga, amanah atau tidak. Karena bisa jadi kita kirim tuh makanan, nasi box, setiap hari 20 nasi box. Kemudian begitu kita kirimkan, ternyata sama takmirnya disimpan. Masuk kemana? Ruang takmir dulu, kayak gitu. Adapun jamaah yang pada hadir itu cuma dikasih takjil kayak gitu ya. Nah ini kan berarti kurang amanah. Makanya perlu dicek dulu amanah atau tidak. Dari mana cara kita ngecek? Sekarang kan zamannya medsos ya. Rekam jejak digital itu kan banyak atau tidak? Banyak. Kita cek aja. Oh berarti ini amanah nih. Ada foto-fotonya, ada laporan LBJ-nya. Kemudian ada apa lagi? Ya bisa dilihat di situ. Mungkin ada testimoni atau komentar dari para jamaah kayak gitu. Atau pengunjung. Biasanya yang paling apa namanya? Paling tok melong. Sini bahasanya sama tok melong. Oh ini bahasa Banyumas berarti. Tok melong itu artinya adalah ngomong apa adanya. Itu apa kalau bahasa Pemalang? Tokol, tokmol. Oh, tokmol. Kalau saya bilangnya tok melong. Orang Banyumas bilang tok melong. Tok melong itu ngomong apa adanya. Itu biasanya adalah pengunjung. Umpamanya ada pengunjung masuk ke Masjid Ramadan, lalu masuk ke kamar mandi, mau numpang apa? Pipis. Itu bisa jadi kasih komentar di Maps itu. Ada Mapsnya nggak di sini masjid ini? Itu kasih komentar apa adanya. Bau kayak gitu kan kadang-kadang ya. Sudah pokoknya nggak urusan pokoknya. Makanya kita bisa lihat dari komen-komen yang ada gitu. Itu zaman medsos sekarang. Ya, dan yang lebih prioritas ya masjid kita sendiri. Masjid kita sendiri dimakmurkan, dibanyakin program yang sifatnya adalah untuk pelayanan kayak seperti tadi ya, Masya Allah seperti itu. Nah ini bicara tentang mempelajari ilmu secara khusus yang bicara fadhail, memberi makan orang yang sedang memberi makan buka puasa orang yang sedang berpuasa. Kita akan dapat apa tadi? Pahala. Oh saya akan kirim sama Ustadz. Itu kan Ustadz, berarti ibadah puasanya jauh lebih baik daripada saya. Itu caranya. Hari pertama nasi padang, hari kedua ayam bakar,
Ya, bisa seperti itu. Ini contoh juga ya. Makanya dahulu kayak sahabat Abdullah bin Umar diriwayatkan kalau puasa itu beliau itu berbuka sama fakir miskin. Karena pahalanya jauh lebih besar, jelas. Kenapa? Fakir miskin. Mereka itu jauh lebih butuhkan. Itu juga menjadi ilmu buat kita. Kenapa kok sahabat Ibnu Umar lebih memilih buka sama fakir miskin? Karena yang pertama, fakir miskin secara ekonomi kurang. Ya. Kemudian secara makanan jelas mereka juga kurang kayak gitu. Sehingga ketika kita kasih, mereka itu jauh lebih banyak bersyukur. Beda ketika kita kasih makan buka puasa sama orang-orang yang berduit. Begitu kita pesan nasi, ayam, ya dibuka sama orang yang berduit, ya ayamnya atos, segane perak, terus sayurnya rasanya gak karuan. Bukan bersyukur, apa? Dicela kayak gitu. Kayak gitu atau tidak? Bahkan gak dimakan, cuma dilihat habis itu dimakan. Makanya ini fikih juga. Fikih. Sahabat Abdullah bin Umar kalau berbuka puasa, beliau milih buka puasanya sama fakir miskin. Sama fakir miskin, karena mereka itu akan jauh lebih banyak bersyukur. Keutamaan apa lagi? Keutamaan membaca Al-Quran. Ini sudah berkali-kali kita singgung dari awal. Satu ayatnya, satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Apa lagi? Fadailul amal, apa lagi? Sedekah sudah, baca Quran sudah, apa lagi? Infak sama dengan sedekah, sama ya, sama. Silaturahim, betul ya, silaturahim. Ya, ini juga menjadi amal soleh yang luar biasa. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Apalagi kalau kita itu lagi punya hubungan yang kurang baik bersama mereka, itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Ya, tadi pagi saya menyampaikan pengajian di masalah Ramadan juga. Saya sampaikan hadis yang luar biasa, saya bacakan lagi. Jadi Nabi SAW itu pernah bersabda, tuftahu abwabul jannah, hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi setiap hari Senin dan hari Kamis pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan puasa Senin Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan Allah akan mengampuni setiap hambanya kecuali yang masih melakukan perbuatan syirik. Makanya penting tauhid di sini. Jadi ada keutamaan orang yang bertauhid akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan bagi para pelaku kesyirikan, maka tidak akan dapat keutamaan hadis ini. Setiap hari Senin dan hari Kamis Allah membuka pintu surga dan mengampuni para hambanya. Kecuali siapa tadi? Orang yang masih melakukan kesyirikan. Maka coba kita cek keyakinan, ya, sikap, dan juga perbuatan sehari-hari masih enggak terkontaminasi dengan apa? Pemahaman yang masih berbau kesyirikan. Oh, nabrak kucing, katanya mau apa? Mau sial kayak gitu. Kalau tangannya keduten, katanya mau tambah duit. Oh enggak, makanya lama enggak keduten ya kan. Terus apa lagi? Kalau di sini apa sih? Selain nabrak kucing tadi apa? Kejatuhan cecak, katanya mau sial kayak gitu. Itu kan keyakinan syirik. Apa hubungannya antara cicak jatuh dengan
dengan sial. Apa hubungannya nabrak kucing dengan sial? Nggak ada hubungannya. Maka coba kita bersihkan itu keyakinan syirik. Tauhid. Jadi pengajian tauhid itu penting. Kemudian yang kedua kata Nabi, orang-orang yang tidak akan dapat keutamaan ampunan Allah dalam setiap pekannya adalah illa rajulan, kecuali seseorang. Ini masuk juga ibu-ibu ya, wanita. Kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali seseorang yang masih punya masalah dengan orang lain, lagi bertengkar, lagi berantem. Nah ini dia. Jadi orang berantem itu ada fikihnya, jangan di hari Senin dan hari Kamis. Kalau lagi berantem sama istri, stop dulu mah. Ini hari apa nih? Hari Senin jangan berantem. Berarti padune dina Jumat, Sabtu, Ahad, Kamis berhenti, Senin berhenti, kayak gitu ya. Bukan begitu juga sih ya. Jadi orang yang masih punya permasalahan bersama orang lain, lagi berantem, tidak tegur sapa, tidak kunjung, kalau di WA centang satu atau centang biru, kalau lagi berantem diapain? Bahkan mungkin diblokir ya. Maka simak hadis ini. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang lagi berantem sama saudaranya. Sampai kapan? Yaqulu anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Allah SWT, ya tunggu sampai keduanya itu akur kembali. Berarti kan rugi kalau kita itu bertengkar sama saudara, ya, berantem sama teman. Rugi, kita nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya ngaji seperti ini. Ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari silaturahim. Yang kita mungkin ada masalah dengan orang, segera kita minta maaf. Jadi bukan masalahnya wah saya yang lebih tua, dia yang salah, bukan. Hilangkan ego ini semuanya. Ya, perasaan tadi, harga diri, nama, keluarga lah apa enggak. Kita itu ingin dapat ampunan Allah atau tidak? Sudah. Ya, ingin atau tidak? Tentunya ingin. Makanya mulai dari sekarang ya, nggak ada lagi istilah apa? Tengkar-tengkaran lagi. Ya, sama istri boleh atau tidak? Boleh kata ibu-ibu. Siap bu. Boleh katanya. Tapi jangan di hari Senin sama hari Kamis kayak gitu ya. Itu fikihnya. Taib. Jadi kita perlu mempelajari ilmu-ilmu tadi untuk menjadikan kita termotivasi. Ya, sedekahnya, baca Qur'annya, infaknya, silaturahimnya, sholat tarawihnya, apalagi tadi memberi makan, buka puasa kayak gitu. Kalau kita mau kembangkan ini banyak sekali loh. Mulai dari yang punya duit sampai yang nggak punya duit. Kalau yang nggak punya duit itu beli apa ya? Gini, kalau kita sholat tarawih itu rata-rata jamaah setelah sholat tarawih pulang ya. Pulang atau masih duduk di masjid? Rata-rata pulang. Coba kita punya duit 50.000, beli jahe susu. Jahe susu berapa di sini? Harganya berapa di angkringan? Jahe susu 5.000 di sini? Oh enggak, pada senang angkringan sini ya? Ketahuan, enggak tahu harga jahe susu. Kalau di Banyumas 5.000, 4.000 ada juga. Ya. Umpamanya 5.000, uang 50.000 dapat berapa? 10 sudah. Taruh di masjid, orang habis sholat tarawih nyeruput jahe susu. Masalah. Bisa jadi dari lisan mereka Bapak Ibu ada doa tulus. Ya Allah, siapa yang memberi jahe susu ini pas banget, semoga rezekinya tambah lancar. Itu langsung set, doanya naik ke langit, menjadikan sebab kita rezekinya lancar. Itu kan numpang doanya orang. Daripada kita doa sendiri kadang apa? Nggak dikabulkan. Pernah nggak ada fikih seperti itu dalam diri kita? Coba 50.000 loh.
dapat 10 bungkus tadi. Bisa jadi dari lisan orang yang nyeruput jahe susu tadi keluar doa tulus untuk kita. Ya. Nah, itu ketika bicara di keutamaan orang beramal di bulan Ramadan. Dan ketika seseorang sudah memiliki rasa takut, keikhlasan, maka ketika kedua hal tadi ada pada diri seseorang, datangnya musim kebaikan itu seperti arena pacuan, arena lomba balapan. Makanya kata Imam Ibnu Rajab yang menukil ucapannya para ulama salaf bahwa ja'alallahu ya Ramadan midmaran li ibadihi. Allah jadikan bulan Ramadan ini midmar. Midmar itu arena pacu balapan bagi para hambanya. Untuk apa? Berpacu dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ya, ini bulan Ramadan. Jadi bukan bulan untuk melihat orang, bukan mengoreksi orang, ya, bukan melihat imam sholat kita, bukan. Ini bulan untuk berpacu, untuk berlomba. Ini bulan Ramadan. Kapan kita itu bisa lahir perasaan tadi? Tadi ilmu. Jadi kalau kita lihat, jenengan sudah hatam berapa Ramadan ini? Oh, saya sudah 3. Tenang aku nambah siji ya. Nah, itu kan berarti ada semangat. Oh, dia bisa 3, masa saya kalah? Tanya sama istri, mah berapa khatam di hari ke 10 umpamanya? Saya sudah 2 kali. Loh, saya sebagai suami kalah dong, baru setengah. Kata, wah ini kan ada apa? Ada semangat untuk berpacu, ada semangat untuk berpacu. Ini kalau kita itu sudah memiliki ilmu dengan pemahaman yang benar, yang kemudian melahirkan rasa takut, khasyah, dan keikhlasan. Datangnya musim kebaikan itu seperti arena pacuan, balapan, ya, untuk balapan. Dan orang yang namanya balapan itu ya mungkin pakai strategi, ya atau tidak? Orang kalau lomba pakai strategi atau tidak? Pakai strategi lah, jelas. Ada teknik, ada strategi kayak gitu. Membiarkan lawan dulu untuk capek kayak gitu, ya enggak seperti itu juga ya. Bukan untuk mengalahkan tujuannya, tapi betul-betul untuk bisa saling berlomba dalam kebaikan. Jadi konteksnya positif, bukan perlombaan yang menyikut kayak gitu, bukan. Ya. Ada teman yang dia infak air mineral sampai 10 karton. Oh, saya harus 20 karton. Tapi nggak perlu diumumkan. Kalau diumumkan namanya ya sama aja. Ya, bukan perlombaan gitu ya, ingin menjatuhkan. Baik. Dan lawan dari ilmu adalah apa? Kebodohan. Imam Al-Qayyim mengatakan dalam nuniyahnya, wal jahlu da'un qatilun wa sifa'uh amrani fit tarkibi muttafiqani nasun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-alimu rabbani. Kata beliau, kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan dan obatnya ada 2 yang tersusun dengan serasi. Yang pertama, nasun minal qur'ani, obat dari kebodohan adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, min sunnatin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat tabibu dzaka, adapun tabibnya, dokternya adalah al-alimu rabbani, alim yang rabbani. Jadi ngaji, pilih ustadz yang betul-betul membimbing kita untuk menjadi baik, ya, untuk memiliki bekal akhirat, kayak pilih, ya, alim rabbani. Tapi yang keempat, di antara basic yang perlu kita bangun untuk Ramadan kita adalah pilih teman-teman yang baik. Ayakhtaral insan li nafsihi julasa'u al khair.
Pilih teman-teman yang baik. Jadi perlu mulai dari sekarang, coba grup yang kita ikuti, itu kan ada grup hura-hura, ada grup yang ya omongannya cuma sana kemari, ada grup yang nggak jelas kayak gitu. Coba mohon pamit undur diri dulu. Sementara saya pamit ya, karena kalau kita tetap di situ, ya, habis buat scroll baca yang nggak jelas kayak gitu ya. Atau kalau bicara di kehidupan sehari-hari, coba mulai pilih teman-teman yang baik, mendekat kepada mereka. Teman yang baik itu seperti sebuah pertolongan, ya sebuah pertolongan. Karena mereka itu yang akan mengingatkan kita pada saat kita lupa, pada saat kita khilaf. Mereka pula yang akan memberikan motivasi apabila kita lagi futur. Kita melihat dia itu terinspirasi, itu teman yang baik. Begitu kita lihat, Masya Allah ya, anaknya akeh, ya kerjanya serabutan, tapi kalau pengajian selalu hadir, sekalipun kalau ngantuk, kayak gitu ya, yang nggak perlu ada ngantuknya. Itu kan menginspirasi. Nah saya anaknya satu, masih sibuk ini, sibuk itu, kalau ada pengajian, ada broadcast pengajian, urdiwa, itu kan kita bisa terinspirasi dari teman yang baik, ya terinspirasi dari teman yang baik. Sebagaimana teman yang baik itu karakternya adalah tidak sungkan untuk memberikan nasihat kalau kita itu salah, kalau kita punya aib. Itu karakter orang yang teman yang baik. Karena pertemanan sekarang ya banyak dibangun itu karena ada kepentingan, ya atau tidak sih? Persahabatan sekarang, pertemanan sekarang itu banyak dibangun, dijalin karena ada kepentingan. Apa kepentingannya? Cuan. Ya, di save nomornya, iya di save supaya nanti bisa lihat status jualan kerudung, jualan apa, makanan, kayak gitu. Ada kepentingan, maka pilih teman-teman yang betul-betul nggak sungkan, nggak banyak basa-basi kalau kita itu salah. Kita dinasehatin secara japri, secara pribadi. Saya lihat panjenengan begini. Ini teman yang baik. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu akan selaras dengan agama temannya, maka perhatikan kepada siapa bergaul, ya punya kawan dekat, teman dekat. Ini pertolongan terbaik di saat kita itu lagi futur, ya di saat kita itu lagi terpuruk, ya teman yang soleh, teman yang baik itu akan memberikan support kepada kita semuanya. Maka ini wajib dimiliki terutama di musim kebaikan, terutama di musim kebaikan. Nah, kalau kita teman-teman yang nggak baik, ya udah. Tarawih pun dijadikan sebagai momen untuk kumpul reuni, jajan. Kayak gitu atau tidak? Yang dibahas apa? Yang dibahas ya hal-hal yang kadang kurang pas di momennya, kayak gitu. Padahal ya sholat tarawih kayak gitu. Nah, maka pilih teman yang baik di musim kebaikan. Lalu yang kelima, mengetahui hakikat dunia. Ini juga penting, ya sebagai basic kita semuanya. Jadi semua sepakat dunia itu fana, nggak ada yang abadi, ya. Ayat rifal muslim hakikat dunia, mengetahui hakikat dunia yang fana ini. Maka orang yang cerdas itu orang yang menjadikan dunia sebagai kendaraan menuju apa? Akhirat. Silahkan Bapak Ibu untuk kaya, sukses, punya harta, punya aset di mana-mana, silahkan. Tapi ingat, kita akan meninggal dunia. Maka jadikan harta kita itu sebagai kendaraan. Kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Apa komentarnya sahabat Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis tadi? Jadilah di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Apa kata Ibnu Umar?
idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau kita itu ada kesempatan berbuat baik di waktu sore, jangan tunda sampai pagi. Kalau kita ada kesempatan berbuat baik di waktu pagi, jangan tunda sampai malam. Oh, saya hari ini ingin kunjung ke rumah Bapak. Ya, ingin membelikan makanan kesukaannya. Sudah, kalau ada kesempatan itu langsung, jangan ditunda. Nanti itu bisa jadi hujan, banjir kayak gitu kan. Akhirnya jadi atau tidak berangkat? Ya jadi berangkat. Bisa jadi Allah akhirnya sudah nggak sediakan lagi pintunya. Seperti itu. Kalau ada keinginan dalam hati, oh saya ingin berbakti sama guru saya dulu yang ngajarin TPA alif bata, saya nyimpen nomor rekeningnya, sudah transfer aja 100.000, 200.000, itu udah senang sekali. Yang dulu ngajarin kita ngaji, bagaimana sholat, coba kita beri kebahagiaan kepada mereka, berbakti kepada guru-guru kita dulu yang ngajarin kita itu bisa baca Quran. Kalaulah bukan mereka, setelah taufik dari Allah ya, bisa jadi kita selama ini buta huruf baca Al-Quran. Ada loh orang-orang yang gelarnya S1, S2, S3 bahkan nggak bisa baca Quran. Maka ketika kita sekarang bisa baca Quran, ada jasa guru kita dulu. Coba kita transfer 100.000, 200.000 mereka. Atau kita itu sekarang kan lah zaman digital, zaman apa namanya, teknologi sekarang itu kan mudah sekali, nggak harus datang ke rumahnya. Pokoknya kita cari tahu alamatnya saja, kirim sembako, sudah kirim pakai paket ke sana. Bisa atau tidak? Bisa. Mungkin harga cuma 150.000, beras, telur, gula teh, itu berapa harganya sih? Beras 5 kilo 75.000. Kemudian telur 30.000. Betul ya Bu? Koreksi nanti. 30.000. Itu namanya? Gula 20.000. Teh berapa di sini? Yang besar. 13.000 kalau tidak salah. Wah, apa Ustaz? Iya, wingi berbaksos tadi, ngerti ya? Bocoran. Jadi sekitar mungkin 150.000, 170.000-an. Itu yang dikasih senang atau tidak? Senang sekali. Ya, bisa jadi pas banget lagi nggak punya duit, pas lagi ekonominya ya kempes, datang bala bantuan dari panjenengan. Itu udah doanya itu udah tulus atau tidak? Tulus sekali. Itu Bapak Ibu. Jadi ya kalau ada kesempatan berbuat baik jangan ditunda. Ya, ini nasihatnya apa? Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Jadikan masa sehat sebelum datangnya sakit, artinya jadikan masa sehat untuk ibadah, untuk kebaikan sebelum sakit, dan hidup sebelum mati, terutama di musim kebaikan. Seperti bulan Ramadan. Terkadang kita itu melihatnya sebaliknya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berjualan, bulan untuk dagang. Makanya kan ada nggih. Sekali lagi ini bukan untuk menyalahkannya. Boleh-boleh saja jualan di bulan Ramadan. Tapi ada orang ketika di bulan Ramadan bikin nastar, bikin putri salju kayak gitu. Bulan Ramadan sibuk untuk marketing. Tawarkan ke sana, tawarkan sini. Ada yang jualan parcel, ada yang jualan baju, ada yang jualan ini dan itu. Akhirnya sudah Ramadan selesai, untung, tapi untung secara apa? Secara materi. Lah, orang pada panen raya pahala dia dapat duit. Apa salah Ustaz? Ya nggak salah. Ya boleh saja. Tapi ya setidaknya kita tahulah musim kebaikan itu musim untuk ibadah. Baik. Yang keenam, pilih lingkungan yang kondusif dan hindari lingkungan yang buruk.
ayajtaniba bi'ah sayyi'ah. Jadi di antara basic yang perlu kita bangun di bulan Ramadan adalah pilih lingkungan yang kondusif. Jadi maksudnya adalah lingkungan di sini bisa masjid. Jadi kalau kita pilih masjid yang betul-betul kondusif. Sholatnya kayak seperti ini, adem, tenang, kayak gitu kan ya. Sekarang kan banyak masjid-masjid yang ber-AC, yang mana panitia Ramadannya juga betul-betul care. Ya, care dalam arti apa? Sholat tarawih dibuat pokoknya senyaman mungkin, sekhusyuk mungkin, kayak gitu. Anak-anak dikondisikan. Kan ada ya, begitu sini Allahu Akbar, yang belakang pada siapa itu? Ya anak-anak kita kayak gitu ya. Akhirnya sholat kita di depan sudah nggak khusyuk, ramai anak-anak. Jadi pilih lingkungan ya, baik pilih di masjidnya yang nyaman, yang tenang, yang imamnya bacaannya tertib. Itu kan memberikan pengaruh juga untuk suasana hati kita. Yang bacanya panjang atau yang pendek? Nah, ini tergantung, ini relatif ya. Yang bacaannya nyaman, tertil kayak gitu. Pilih lingkungan ini. Sebagaimana pilih ketika bicara lingkungan adalah rumah juga atau lingkungan kerja, ya akan memberikan pengaruh dan dampak terhadap ibadah kita di musim kebaikan. Pilih ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, memiliki manajemen waktu. Ta'awud ala tertibil waktu. Memiliki manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu memberi pengaruh pada pola hidup apapun, baik ukhrawi maupun duniawi. Orang yang mau sukses itu pasti memiliki manajemen waktu. Pemain bola saja itu latihannya berapa ribu jam. Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa ribu jam? Kan ada penelitian ya, para ahli, para pakar itu bisa menjadi ahli setelah 10.000 jam mereka lalui. Jadi pemain bola itu mereka begitu mahir itu karena sudah 10.000 jam permainan yang diikuti. Ya. Ah, kita kira-kira sudah seperti itu atau belum? Miliki manajemen waktu. Dibagi kayak tadi di awal. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk bermunajat kepada Allah, ada waktu untuk menyendiri khalwah bersama Allah kayak gitu. Evaluasi, introspeksi diri kayak gitu. Manajemen waktu. Umpamanya ingin target baca Quran khatam Ramadan ini 10 kali. Sudah berarti kan tinggal diatur waktunya. Berarti kan kalau 10 kali selama 30 hari berarti sepekannya harus berapa kali? 10 harinya harus berapa kali? Hah? 3 hari sekali khatam kayak gitu. Sudah 3 hari sekali khatam. Mungkin atau tidak sih? Mungkin atau tidak menurut asumsi kita? Kalau Imam Syafi'i kan 60 kali sebulan. Kayaknya levelnya jauh lah makomnya ya. Makom kita sama Imam Syafi'i jauh lah. Kita target pokoknya 1 bulan itu khatam berapa tadi? Tadi berapa? 10 kali ya. Apet ya? Kapetan lah. Berapa sih? Yang real aja berapa? Udah 3 aja 3. Kalau 3 berarti kan 10 hari sekali. Itu masih mungkin ya. Kita sehabis subuh baca Quran. Nanti zuhur ketika kerja nggak ada jam makan baca Quran. Nanti habis pulang kerja jangan ngabuburit tapi apa? Baca Quran. Nanti habis sholat tarawih baca Quran. Itu bisa 10 hari khatam sekali, 10 hari khatam sekali, 10 hari. Yang jadi masalah adalah bukbernya itu loh, reunian dari mulai TK kutul kuliah ya, bukber reunian TK, SD, SMP, SMA, ibu-ibu PKK, dawis, apalagi pengajian, sibuk acara bukber, habis waktunya buat bukber. Lalu yang terakhir di antara basic yang perlu kita bangun adalah taufik dari Allah. Sudah mentoknya ini
dapat taufik atau tidak dari Allah. Sekalipun kita sudah melakukan usaha ini itu, tetap semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita itu selalu minta hidayah kepada Allah. Ihdina siratal mustaqim. Allahumma hdini, minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk, diberi taufik untuk bisa beribadah. Dan dahulu para ulama salaf kita doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, ini yang terakhir dari basic untuk membangun Ramadan kita semuanya. Yang pertama apa tadi? Kita coba ulang, menguatkan iman. Yang kedua, mengukir dalam hati kerinduan untuk bertemu bersama Allah. Yang ketiga, memahami ilmu agama, lebih khusus ilmu tentang fadail amal yang saleh, yang sahih. Yang keempat, pilih teman-teman yang baik. Yang kelima, mengetahui hakikat dunia yang fana. Yang keenam, pilih lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, miliki manajemen waktu. Lalu yang kedelapan, taufik dari Allah. Artinya banyak memohon taufik kepada Allah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Monggo, ini katanya ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau disampaikan silakan, berbagi faedah atau ilmunya. Monggo. Dalam rangka kesempatan dalam orang yang mampu itu Pak dengan katanya. Dan bagi kita yang tidak mampu punya tenaga dan pikiran. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini sangat bagus pertanyaannya. Kalau bicara infak sedekah itu konotasinya adalah dengan harta. Ini berarti kan lebih sempit peruntukannya bagi mereka yang beruang atau berduit, alias yang memiliki kelebihan rezeki. Bagaimana dengan kita yang belum sampai di level itu? Ya bisa. Jadi bisa kita targetkan Ramadan tahun ini saya ingin jadi relawan masjid. Relawan, bukan rewelan. Beda ya. Relawan bukan rewelan. Rewelan itu berarti ke kurang kaya, ke kurang kie. Ya, ini panitiannya kudune nasi boke sing berwarna. Ya, kayak gitu. Itu namanya rewelan. Tapi yang betul apa? Relawan. Relawan itu ya sudah. Niatnya lillah ta'ala. Enggak numpang anget. Numpang anget berarti apa? Ya tadi, kalau ada yang donasi nasi bok berwarna disimpan di situ, nanti yang dikeluarkan yang non warna kayak gitu ya. Bukan seperti itu, tapi betul-betul ya kita donasikan tenaga, waktu kita untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang ke masjid, ingin takjilan, ingin buka puasa bersama, bisa seperti itu. Kan itu mudah. Mendonasikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, jadi relawan, bisa seperti itu. Atau umpamanya kalau kita bahasanya kan kerja, Ustaz. Kalau kita kerja berarti apa? Jadi panitia. Panitia untuk apa ya? Selain dari relawan tadi apa? Ada ide? Bersih-bersih. Umpamanya kayak tadi itu, kalau tadi ngopinya pakai apa? Pakai cup ya. Pas sekali pakai ya. Itu kan sampah mungkin, atau mungkin sehabis pengajian seperti ini, sehabis sholat tarawih, mungkin ada yang ngopi bareng, ada yang karpetnya kotor, itu udah bisa bantu untuk bersih-bersih masjid kayak gitu. Ada yang mungkin kamar mandi, ya sudah saya akan cuci kamar mandi kayak gitu. Ambil satu kamar mandi, pokoknya ini jadi tanggung jawab saya kebersihannya kayak gitu. Udah kayak gitu aja bisa gitu. Wallahualam bishawab.
tinggal dipraktekkan. Monggo. Ada yang lain? Monggo. Ibu-ibu ada? Oh, ibu-ibu sudah ada pengajian sendiri, sudah kita lupakan ibu-ibu. Silakan bapak-bapak. Ya. Nggak ada? Silakan. Monggo. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan saya coba ulang. Jadi beliau bertanya, kalau kita itikaf di salah satu masjid, lalu di situ diadakan sholat qiyam, sholat di malam hari. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita itu memilih membaca Al-Quran daripada ikut sholat? Maka jawabannya dalam masalah ini, dalam sebuah kaidah dikatakan, kalau kita memiliki dua opsi ibadah yang sama-sama sunnah, yang sama-sama dianjurkan, maka boleh memilih salah satunya mana yang lebih afdal. Yang kedua, mana yang lebih selaras dan cocok dengan hati. Saya ulangi. Kalau di hadapan kita ada opsi, ada pilihan dua amalan sunnah atau lebih, maka yang dianjurkan, maka kita bisa memilihnya dengan menggunakan dua ini. Yang pertama, mana yang lebih afdal. Yang kedua, mana yang lebih pas dengan suasana hati kita. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, jawabannya akan bisa kita miliki masing-masing. Karena bisa jadi bagi bapak ketika melihat sholat, ini sholatnya panjang, saya sudah sepuh, pegel, rukunnya ketahuan, ngantuk kayak gitu. Ya sudah, ini nggak pas buat saya baca Quran saja. Karena masih bisa nyambi nyeruput, kopi maksudnya, masih bisa ini, masih bisa itu, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi bagi sebagian yang masih muda-muda, mungkin nggak, saya sholat saja. Ya, sholat lebih pas di suasana hati saya. Saya bisa sujud sembari nangis, saya bisa menyimak bacanya iman sembari apa? Sembari nangis kayak gitu. Seperti itu. Jadi dilihat dari sisi itunya. Tidak mengapa kalau pilih tidak ikut sholat, tidak mengapa. Kalau mau sholat juga, toh itu semuanya sama-sama sunnah yang dianjurkan. Okay. Terima kasih Bapak, ini pertanyaan bagus. Karena banyak orang kadang, ya satu sisi kadang merasa tertekan. Tertekan gimana? Ya tertekan secara komunitas. Ini itikaf, diadakan sholat malam qiyam, batire pada sholat, tapi dewekan baca Quran. Oke, munafik kayak orang gelemah. Karena ya gitu, akhirnya tertekan, akhirnya ikut sholat dengan perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena tadi sholatnya pegel lama kayak gitu. Saya nyamannya baca Quran. Ada yang nyamannya bukan baca Quran tapi doa. Ada yang nyamannya merenungi nasib hidup kayak gitu. Beda-beda. Ya, saya mau itikaf memang betul-betul ingin merestart hidup kayak gitu ya. Jadi duduk merenung apa yang salah dalam diri saya. Dan bisa jadi ada orang di masjid untuk itu. Jadi jangan suka menghukumi orang yang berada di masjid. Yang mau sholat silakan, yang mau baca Quran silakan, yang mau doa silakan, yang mau zikir silakan. Seperti itu. Wallahualam bisa. Ada yang lain? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan betul? Biasanya pakai kertas. Ibu-ibu kalau mau ada pertanyaan silakan pakai kertas atau pakai grup. Oh, sekarang pakai grup ya, bukan pakai kertas lagi, ketinggalan sana. Pakai grup Bu. Kalau mau pertanyaan ngirim di grup. Silakan. Ya. Terkait kondisi anak-anak, misalnya pelaksanaan sholat tarawih
bisa antara orang tua sama anak-anak, jadi ada masalah sendiri anak-anak. Oh ya, ini kalau yang bertanya Ustaz, biasanya berat kayak gitu. Gimana kalau diadakan 2 sholat untuk anak-anak dan untuk dewa? Ya, Allah, mungkin perlu dikaji dari sisi hukumnya kayak gitu. Tapi mungkin bisa disolusikan anak-anak itu ketika diajak ke masjid, ya, ketika diajak ke masjid jelas ya. Salah satu tujuan utama orang tua dibawa ke masjid anak-anak adalah untuk melatih mereka untuk terbiasa dengan sholat, kumpul dengan orang baik dan seterusnya. Sama kayak kita ngaji sekarang, ya. Dan ini sebuah taufik dari Allah. Ya. Kemudian, ya lihat apakah secara hukum mereka itu memang sudah diharuskan sholat ataukah belum kayak gitu ya. Sehingga bisa jadi ini ide saja aja sih ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Bisa jadi bukan itu solusinya, tapi solusinya adalah kita adakan kegiatan untuk mereka, kayak gitu. Diadakan kegiatan untuk mereka. Contoh ya, mungkin kita perlu bagi tugas di panitia, ada yang handling untuk anak-anak. Umpamanya diadakan setiap taraweh mereka untuk bawa krayon sendiri, pensil pewarna sendiri, lalu kita sediakan apa? Lembar menggambar. Sudah mereka antem tuh gambar. Nanti yang paling bagus dikasih hadiah, sarung, kurma, kan bapak ibunya sing seneng, soalnya sing arep nganggo gitu. Enggak, ya maksudnya tapi setidaknya membuat mereka lebih kondusif. Itu mungkin ide agak sedikit mainstream ya, tapi setidaknya mungkin bisa dipraktekkan. Apalagi kalau kayak di sini kan tempat ruangannya banyak tuh. Bisa dipisah di kelas mungkin. Jadi kelasnya dikosongkan bangkunya, kemudian ruangannya dipisah putra-putri atau misalkan dicampur nggak apa-apa, kemudian nanti dikasih tugas. Hari pertama Ramadan mungkin menggambar, hari kedua lomba apa, kayak gitu. Ada nanti bagi tugas di panitia. Hari ini siapa? Hari ini. Berarti kan membutuhkan banyak tadi orang-orang yang secara finansial ingin infak nggak bisa diarahkan ke sini. Bagus nggak sih idenya? Atau perlu dikritik? Ya, saya melihat ada yang mulai mempraktekkan di masalah ini. Jadi mereka itu kalau ada kegiatan pengajian, kayak kalau di Tunas Ilmu seperti itu, ada pengkondisian anak-anak. Kalau takbir akbar biasanya. Jadi ini ada takbir akbar, kemudian panitia itu ada yang dijadwalkan tugasnya adalah mengkondisikan anak. Jadi anak-anak itu diarahkan ke satu tempat, sudah mereka disibukkan dengan kegiatan. Kayak gitu. Dan itu cukup efektif. Orang tua bisa ngaji anteng, orang diliriki karo panitia, kayak anaknya siapa kayak anteng, dia tenang, bisa nyatet, dia bisa nyimak. Itu bagus, ide itu bagus, bisa dipraktekkan mungkin di bulan Ramadan. Adapun yang sudah besar-besar mungkin diedukasi, sudah besar, nah ya harus belajar ikut sholat kayak gitu. Caranya adalah anak-anak itu taruh di soft depan. Kalau anak-anak dibiarkan di soft belakang ya wis, sama kayak kita dulu ketika kita anak-anak kan sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Oh. Kalau banyak buruk-buruknya kalau bukan ada apa namanya bayar itu kalau misalkan mas tangnya sampai bulan Ramadan. Masya Allah. Ibu-ibu yang punya hutang puasa ini bulan Sya'ban, Bu, segera dilunasi, ya, segera dilunasi. Bagaimana kalau sudah punya hutang kita nggak bayar atau kita bayar mepet bahkan sampai bertemu dengan bulan Ramadan lagi? Ini perlu dimurojaah. Ada penjelasan para ulama, tapi ini perlu dimurojaah. Ada yang mengatakan ya nanti cukup mengqadha saja. Ada yang mengatakan
dia perlu bayar fidyah plus mengqadha kayak gitu. Ada yang mengatakan ya cukup bayar fidyah saja kayak gitu. Tapi dia berdosa karena dia lalai dalam mengqadha puasa. Ibu-ibu lebih rame. Kayaknya sinyal kalau kita harus selesai. Ya. Makhluk halus tapi Masya Allah ya. Ada pertanyaan lain? Cukup persiapan sholat gitu? Oh ada. Dari ibu. Ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum persiapan sholat duhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahwan mau bertanya, bagaimana cara membiasakan anak untuk berlatih puasa? Jazakallah khairan. Ini pertanyaan bagus. Belajar dari para sahabat. Para sahabat ketika melatih anak-anaknya berpuasa itu komit dalam arti kalau mereka memang mau belajar berpuasa maka harus full 1 hari. Makanya disebutkan dalam hadis kan, para sahabat itu ketika melatih anak-anaknya, kalau anak-anaknya sudah mulai merasa lapar, haus kayak gitu, maka diselimur apa? Dihibur dengan dibuatkan mainan. Itu berarti memberikan pelajaran buat kita melatih anak-anak puasa itu. Yang pertama adalah komit dari sisi waktu. Jadi jangan pakai tradisi yang sudah lama melatih anak puasa itu sekuatnya. Ada kan ya? Jadi umumnya anak kita baru belajar puasa tahun ini, maka duhur sudah nggak kuat, ya harus buka. Nanti ada yang sampai asar, ya sudah buka kayak gitu. Nah ini kurang tepat. Ya, kalau kita ini ingin melatih mereka, sudah. Kalau hari ini belum kuat, ya sudah nak. Berarti tahun ini belum bisa belajar puasa. Sudah tahun depan. Itu kan anak jadi tambah semangat. Oh saya bisa, ya udah. Kalau bisa, besok harus sampai maghrib kayak gitu. Kalau ternyata belum bisa juga, lemes kayak gitu, sudah nah, jangan dipaksakan. Toh belum wajib. Adapun nanti kalau kita biasakan duhur buka, asar buka, itu bisa sampai terbawa sampai dewasa. Dia bisa mungkin punya pemahaman, oh puasa itu sampai kuat. Kalau nggak kuat boleh berbuka kayak gitu. Nah, ini efeknya nanti. Jadi cara melatihnya adalah tadi diedukasi dulu, diberi pemahaman dulu, ya, diajak untuk sahur, kemudian jelaskan bahwa puasa kita sampai maghrib nanti kayak gitu. Sembari kita juga kasih hadiah kalau berhasil seperti itu. Wallahu alam bisawab. Cukup ya. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya, kehadirannya, atensinya. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, perpisahan kita menjadikan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya nanti dipertemukan Allah di surganya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan baca doatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.